Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak tanganmu, sebab dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Yesus
sama Tuhan lebih lagi. Sebab Dia hidup. Sebab Yes, terima kasih Tuhan. Amin. 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 Amin.
pagi hari ini. Kami bersuka cita sebab Yesus kami hidup. Yesus kami bangkit. Yesus kami menang. Mengalahkan semua maut. Dan kami percaya sukacitamu menjadi bahagian kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu tetap tinggal berdiri. Kita percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, yang menyucikan, katakan bahkan mati, tebus dosaku dan dosamu, tebus dosaku, katakan kubur kosong, membuktikan dia hidup. angkat tanganmu, katakan sebab dia hidup. Ada hari esok, Engkau hidup Tuhan, kami tidak akan gentar. Yakinkan dengan imanmu. karena Ku tahu dia hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sorakan haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, Dia yang menyembuhkanmu, amin. Dia yang menyucikan dosamu, bahkan mati bagi saya dan saudara, amin. tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia Yang percaya Yesus hidup, angkat kedua tanganmu, katakan dia hidup. Ada hari esok, terima kasih Tuhan buat bangkitmu. Anak kami tahu yang pegang hidup kami. Hidup kami jadi berarti. Sekali lagi amin. Anak Dia menyembuhkan saudara, amin. Dia menyucikan saya dan saudara, amin. Bahkan mati, amin. Kubur kosong membuktikan Yesus kita hidup. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan gentar. Hidup kami jadi berarti. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu, katakan dia hidup. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan masa depan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak gentar Tuhan, sebab Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Hidup kami berarti. Lagi katakan sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar
Sebab Allah kita bangkit dan menang. Amin. Allah adalah kekuatan kita. Kesorakan haleluya. Mari sorakan. Serahkanlah kekuatanmu ya Katakan tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah Katakan dengan iman-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya ya. Allah bangkit. Katakan. Serukan. Hei, Allah bangkit. Menyanyi Injak musuh-Mu. Katakan. kalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, amin. Sama-sama katakan. Serahkanlah kekuatan. Amin. Ya Terima kasih Tuhan. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan dengan iman-Mu. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah Allah kita dahsyat. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Angkat tangan Tuhan. Allah bangkit. Mari sama-sama sorakan. Hei, Allah bangkit. Amin. Menyanyi Musuh dikalahkan. dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Amin. Dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Allah bangkit. Sama-sama sorakan. Hei, Allah bangkit. Amin. Menyanyi Musuh dikalahkan. dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semangat saja nyanyikan pujian ini. Katakan. Yes, amin. Mari sama-sama sorakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Musuh dikalahkan. Yes. Allah kita dahsyat. Saya rasa bisa lebih keras lagi. Katakan Allah bangkit. Yes, sorakan. Hey. Amin. Musuhmu dikalahkan pagi hari ini. Kalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Kudusnya. Allah bangkit. Angkat kedua tanganmu sorakan. Hei, Allah bangkit. Menyanyi Nyatakan dengan imanmu musuhmu dikalahkan. kalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Amin. Sekali lagi. Katakan. Allah Mari kedua tanganmu tempatkan. Hei, Allah Amin. menyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Kudusnya. Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Yesus kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Yesus kau kekuatan. Engkau kekuatan kami Tuhan.
sungguh kau besar. Bumi nyatakan, angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur buat karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan dia mengalahkan segala pergumulan kita pada pagi hari ini. Tiada kasih seindah kasih Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih yang Terima kasih buat kasih-Mu. hati Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Hanya kami temukan di dalam Engkau. bukan di dalammu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, Ini kami Tuhan pada pagi hari ini. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada
Engkau selamatkan kami. yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki. dan ku hargai. Yesus Engkau Ku kagumi. Amin. Yang terbesar Yesus dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta kami, yang tidak ternilai. Kami menghargai Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang kami kami dalam hidup kami. Yesus Engkau ku kagumi. Mari jemaat saja katakan pujian ini, karya terbesar. Karya. Terima kasih Tuhan. Kami hargai pengorbananmu dalam hidup kami. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Engkau. Kasih Tuhan. Tuhan rindu dengar suaramu pada pagi hari ini. Naikkan dari dasar hatimu, katakan karya terbesar. Yes Tuhan. Terima kasih buat karyamu. Oh kau selamatkan kami. Amin, amin. Engkau harta Yes, amin. yang tak Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami miliki Engkau. Ya Yesus. Kami hargai Engkau. Kami cinta
bagian kami yang selalu kami mau lakukan dan terus lakukan, memuji Engkau. Haleluya. Karena ini bentuk kami mengundang Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami, di saat kami dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Karena Yesus dia bangkit. Kubur tidak bisa menahan kuasa kebangkitan Yesus. Dan kalau Yesus menang, maka kita menang. Orang-orang yang menang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Maka lagu yang di awal kita nyanyikan bahwa kebangkitan Kristus ada harapan untuk hari esok. Kebangkitan Kristus membawa semangat baru untuk hari esok. Karena lewat salib di Golgota, itu masa lalu kita yang dia telah hapus. Katakan amin. Apa yang dia kerjakan di salib, itu bicara masa lalu kita. Sejauh timur sampai ke barat, dia telah melemparkan dosa kita. Jauh tubir ke dalam, dia telah membuang semua pelanggaran kita. Maka tidak ada hari ini muka-muka yang tertunduk karena hidup dalam, maaf bukan Bapak Ibu tertunduk lalu saya bilang ini ya, dalam arti karena beban berat. Lalu saudara hidupmu hidup tertunduk selalu karena beban yang menindih hidup kita. Percaya perkataan Yesus selalu ya dan amin. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau meluk dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Haleluya. Katakan haleluya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Sekalipun Tuhan ini kau Tuhan, inilah yang ku tahu, layak ku mau kau menjaga, ya, supaya kehidupan memancar senantiasa. Dari pertama kita nyanyi lagu ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandang hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi sembuhan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan
banyak yang membuat hati kita tidak bisa kembali bersinar terang. Karena tuduhan-tuduhan iblis berkata, kamu tidak layak. Kamu gak layak menerima pengampunan. Karena memang tugasnya iblis itu selalu menghakimi. Dia selalu toki palu. Ada satu ibu datang konsultasi dengan saya. Dia seperti mau terbuka dengan Tuhan. Tapi di telinga ini dia merasa ada tuduhan yang berkata seperti kamu tidak layak. Dan saya bilang, kamu harus tahu apapun kata manusia. Karena gereja bait Allah adalah bengkel rohani. Gereja bukan tempat orang yang seperti malaikat. Ya, sampai HP berhenti berbunyi kita baru khotbah. Biasa begitu HP baru. Kalau HP lama, ya jadi Bapak Ibu gak usah pusing dengan bunyi HP. Dengar saja apa yang saya bilang. Saya mau jelaskan tentang HP. Jadi kalau HP bunyi, sekali bunyi, lalu kita langsung pencet, itu berarti HP lama. Orang so tahu dia seluk-beluk. Tapi kalau HP bunyi kontoran tinisnya mati-mati, itu HP baru. Antara dua HP baru beli atau HP baru dipinjam. Atau biasanya cucu punya lalu terbilang mari kita bawa dulu ke gereja. Jadi maafkanlah HP yang berbunyi. Jadi mulai sekarang periksa HPmu apakah silent atau tidak. So di mana tadi? Dia bilang, om kan saya ingin ke gereja, saya ingin curhat kepada Bapa, kepada Tuhan. Saya bilang memang dalam kitab perjanjian lama. Alkitab sudah bilang curahkanlah isi hatimu kepada dia. Curahkanlah masa lalumu kepada dia. Dan ayat itu juga berkata dalam Alkitab berkata. Sebab ketika kita curhat kepada dia lalu kita menangis. Air mata kita keluar satu ketemu di sini. Lalu kita rasanya nano Tuhan taruh di dalam kirbat Allah. Air mata kita. Terkadang kita tidak bisa berkata-kata tapi air mata itu Tuhan lihat dia tampung, artinya dia siap, dia simpan dan dia lihat wah. Dan ketika kita curahkan kepada dia, maka dia akan menjawab segala pergumulan kita. Itu masa lalu kita. Katakan amin. Dan saya ingin katakan sekali lagi, di gereja bukan tempat malaikat. Tapi di gereja tempat di mana barang-barang yang harus diutak-atik. Ibarat ini bengkel rohani. Tergantung saudara mau pakai buka-buka Inggris atau tang. Kita mau pakai mur buka-buka 12. Yang jelas di tempat ini kita sedang diproses. Maka kalau bicara tentang proses, kita bicara masa lalu itu hidup lama. Dan ingat hari ini dia bangkit kubur kosong. Membuktikan dia hidup. Ada hari esok. Hari esok bicara sebuah pengharapan. Bilang sama saya pengharapan. Hari esok bicara pengharapan. 2, 3. Maka tidak ada hari ini yang datang di sini. Lalu ketika engkau pulang sebentar. Engkau tetap bawa hidup dalam persoalan. Engkau harus yakinkan salib telah mengubah hidupku. Kubur kosong telah membuktikan dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Dan punya hari esok. Kasih kaget, ada hari esok. Haleluya. Kasih kaget, masa depan indah di dalam Tuhan. Saya ambil kalimat lagu itu. Kubur kosong membuktikan sebab dia hidup. Dan ada hari esok. Kita bicara hari esok. Kalau Yesus tidak bangkit, belum bicara hari esok. Katakan amin. Mari, Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-8. Lukas 24
ayat yang ke-28. Maaf, ayat yang ke-8. Yang sudah dapat kita baca sama-sama 2, 3. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Yang pertama, apa yang Yesus bilang? Ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Maka teringatlah apa yang Yesus perkatakan. Itu kata murid-muridnya. Apa yang Yesus bilang? Ayat yang ke-7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 3 kita baca. Dan disalibkan. Dan bangkit hari yang ketiga. Jadi sebelum Yesus bangkit hari yang ketiga, dia sudah berkata jauh-jauh hari kepada para murid. Bahkan dalam kitab perjanjian lama telah dinubuatkan. Dan kitab perjanjian baru juga Yesus sendiri yang mengatakan. Sebelum dia mati, sebelum dia diserahkan, sebelum dia bangkit, Yesus sudah ngomong kepada murid-muridnya. Artinya apa? Firman Allah yang engkau pegang, Alkitab yang setiap minggu engkau dengar, firman Allah ya dan amin. Dia tidak akan pernah berdusta karena dia adalah benar-benar Allah itu sendiri. Katakan amin. Yesus bilang kamu akan lihat dan kamu akan dengar. Anak manusia itu akan diserahkan dan anak manusia itu akan disalibkan. 3 hari lalu kita sudah merayakan dia disalib. Artinya firman Allah ya dan amin. Apa yang dia bilang itu selalu digenapi. Yang kedua, dia akan bangkit. Maka benar hari ini dia bangkit. Katakan amin. Nah kalau hari ini dia bangkit, saya bilang tadi berarti ada harapan di hari esok. Kita nggak ada artinya menyembah dia. Berapa tahun engkau menjadi Kristen? Berapa tahun engkau punya KTP sudah ada Kristen. Tapi kalau Allah yang berjanji dia disalib dan dia akan bangkit. Tapi nanti 1 tahun kong dia bangkit. Maka Allah kita Allah yang tidak bisa menggenapi apa yang dia katakan. Tetapi pada hari yang ketiga dia ngomong kepada murid-murid. Aku harus bangkit dan benar-benar dia bangkit. Maka inilah yang engkau harus imani. Bahwa sebuah kepastian apa yang engkau percaya itu yang Yesus lakukan. Maka percayalah kepada dia yang sudah berjanji kepada kita. Kekristenan tidak menjamin engkau ada hari esok. Karena banyak orang yang punya KTP Kristen. Tapi belum tentu dia punya iman tentang kekristenan. Betul? Jadi tulisan Kristen di KTP saudara. Pak Daniel tidak menjamin KTP Kristen untuk ada hari esok. Tapi iman tentang kebangkitan Kristus kalau ada di hatimu, inilah yang menjamin engkau untuk melangkah lebih jauh kepada hari esok yang penuh dengan harapan. Sebab kekristenan atau Kristen itu hanya warisan. Betul? Saya pernah katakan beberapa tahun lalu. Bicara Kristen itu warisan. Anak saya, karena saya pendeta. Maka kalau urus KTP, otomatis. Ya Kristen. Betul enggak? Ya. Jadi Kristen itu bisa hanya warisan. Oma opa pendeta, oma opa gembala. Maka ketika cucunya lahir. Apa? Kristen. Tapi jangan bangga dengan KTP-mu Kristen. Tapi engkau sampai hari ini masih meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Maka kita bicara tentang hari esok, bicara iman tentang Yesus bangkit. Dan iman ini bukan warisan. Sebab buktinya banyak oma opa pendeta. Tapi cucu cece kita apa? Iya kan? Kadang-kadang sudah tidak sejalan dengan kita.
Maka bicara iman, ini bicara tentang sebuah pilihan. Bilang sama saya, pilihan. Kristen itu warisan, tapi iman ini pilihan. Amin. Maka sejauh mana engkau yakin hari ini dia telah bangkit, benar-benar kubur kosong. Itu bukan karena orang curi mayat Yesus. Itu bukan karena Yesus pura-pura mati. Karena ada yang berkata sebenarnya yang mati bukan Tuhan Yesus. Waktu Yesus mau mati ada yang pencuri. Tapi engkau harus imani. Dia benar mati dan dia benar bangkit. Inilah bicara iman kita. Imanmu menentukan hari esok. Sebab kalau imanmu tidak yakin dia bangkit, maka hari esok tidak ada dalam kehidupan kita. Hari esok bisa bicara besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan kekal sampai selama-lamanya. Sejauh mana imanmu kepada kebangkitannya. Ayat ini dia sudah bilang. Ayat 7. Anak manusia harus diserahkan. Dia disalibkan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari pertama, murid-murid bersedih. Hari kedua, murid-murid tetap bersedih. Sampai hari ketiga sebelum Yesus bangkit, orang pun bersedih. Terbukti di mana? Waktu mereka ingin pergi ke kubur dan ada juga 2 orang yang jalan di jalan Emmaus. Mereka sedih menceritakan, "Kiapa dia mati? Kiapa dia mati?" Artinya hari pertama sebelum Yesus bangkit, engkau tidak punya harapan. Betul? Hari pertama hidup dengan persoalan. Semua mengeluh. Cepat bilang kiri kanan, jangan mengeluh. Nah itu, suara yang kencang tadi itu bagus. Sampai suara itu. Ibu mamanya Fani. Ibu Meske. Coba kencang-kencang, jangan mengeluh. Kurang kuat. Bilang kencang-kencang, jangan mengeluh. Nah, kasih dengar pada orang di sana. Samuel lihat pada orang. 2, 3, jangan mengeluh. Tunjung pada orang di sana. 2, 3, jangan mengeluh. Balas, kong kamu dang. Nah, 2, 3, kong kamu dang. Sama-sama bilang tidak ada yang mengeluh. Di balkon kencang-kencang tidak ada yang mengeluh. Terkadang ucapan ini mudah untuk kita bilang. Betul? Padahal murid-murid 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tapi bicara 1 hari lalu, hari kemarin, hidup selalu mengeluh. Angkat tangan yang benar-benar hidup tidak pernah mengeluh. Angkat tangan. Angkat tangan yang tidak pernah mengeluh. Angkat tangan. Kejujuran mendatangkan pemulihan. Angkat tangan yang pernah mengeluh. Jangan dulu di sana, di sini dulu. Yang di balkon angkat tangan, yang pernah mengeluh. Nah, jujur semua orang di sana. Di sini angkat tangan yang pernah mengeluh. Apa keluhan kita di hari kemarin? Jawab sendiri. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Sekarang di sini angkat tangan yang tidak pernah mengeluh. Tante Ati semua angkat tangan. Angkat tangan yang gak pernah mengeluh. Angkat tangan yang pernah mengeluh. Pernah mengeluh. Mantap, masih ada yang tidak angkat tangan. Karena terlalu hati-hati. Jelas perkataan saya. Yang pernah mengeluh, angkat tangan. Nah ini. Yang pernah mengeluh. Oke. 2 belah pihak yang pernah mengeluh, angkat tangan. Turun tangan. Yang sering mengeluh. Nah, Ibu Hakim, jujur. Yang sering mengeluh angkat tangan. Pak Hence, sering mengeluh tidak? Nah, ingat catatan hari pertama sebelum Yesus bangkit. Pengikutnya hidup dalam keluhan.
Karena persoalan belum terjawab, bukan? Iya bukan? Karena persoalan belum terjawab. Karena mereka masih mengeluh, kiapa orang Tuhan mati. Persoalan belum terjawab. Inilah yang membuat kita sering mengeluh. Betul? Kenapa sering mengeluh? Persoalan kita belum terjawab. Yang yakin persoalanmu belum terjawab, kong so sering mengeluh, angkat tangan. Persoalan belum terjawab, kong selalu mengeluh, angkat tangan. Kejujuran mendatangkan pemulihan. Cuma satu yang angkat tangan. Pak Deki. Manusia kita selalu mengeluh ketika persoalan tidak terselesaikan. Hari pertama. Hari kedua belum juga. Semakin banyak orang mengeluh. Murid-murid bukan saja orang yang ada di jalan Emmaus, 2 orang itu. Tapi mereka berkumpul di satu tempat. Mereka mengeluh plus hidup dalam ketakutan. Jadi masalah kita ketika kita iring Tuhan membuat kita mengeluh. Yang kedua akan membuat kita hidup dalam ketakutan. Sepertinya Tuhan tidak ada di pihak kita. Seperti Tuhan jauh tidak menjawab doa kita. Jadi ingat, kekristenan hidup kadang-kadang kita sering mengeluh dan hidup dalam ketakutan. Karena persoalan belum terselesaikan. Betul? Betul? Nah, lihat muka-muka yang penuh persoalan. Langsung bilang begini, enggak dong, 2, 3, nyanda dong. Atau masih ada hidup di hari pertama? Hidup penuh keluhan? Enggak ada? Ada yang sekarang model hidup di hari kedua? Belum ada jawaban? Ada, jujur. Ada yang hidup di hari ketiga yang belum ada jawaban? Ada? Masih bawa persoalan. Lihat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga Yesus belum bangkit. Hidup persoalan karena terlalu banyak. Maka jalan kita akan begini. Lama-lama begini. Ini pengertian rohani nanti saya kasih. Dari begini, mulai begini. Nah kalau hidup begini, ini kalau Tuhan tulis hidup penuh dengan tanda. Nah gini. Hidup dengan tanda tanya, sering mengeluh, hidup dalam ketakutan. Kita punya wajah sudah nggak bisa angkat ke atas. Selalu tertunduk. C. Cepat sedikit pun. Tertindih dengan beban berat. Menangis di malam gelap. Siapa mau tolong waktu susah. Hidup dalam tanda tanya. Dan angkat dari lumpuh dosa. Tertindih dengan hari pertama hidup dalam persoalan. Hari kedua hidup dalam ketakutan karena orang yang dorang andalkan, orang yang dorang harapkan telah mati. Siapa yang mau tolong orang waktu itu? Para murid ketika hidup susah dalam keluhan. Dan angkat dari lumpur dosa. Bait ini hidup penuh dengan tanda tanya. Betul? Perhatikan kalimat, syair demi kalimat. Dia bertanya, siapa yang akan angkat kita dari lumpur dosa? Belum ada jawaban. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu masa lalu saudara. Tapi hari ini, sekarang tegakkan saudara punya cara duduk. Yesus bangkit dan engkau juga harus semangat. Jangan lagi. Gak apa-apa kalau saudara duduk. Hanya membungkuk gak apa-apa. Tapi jangan sampai rohanimu hari ketiga masih begini. Rohanimu hari ketiga waktu Yesus bangkit langsung begini. Kalau boleh angkat sedikit itu bahu. Tuhan so bangkit. Sambil goyang-goyang supaya tidak ada yang mengantuk. 2, 3. Semangat. 2, 3. Semangat.
karena Tuhanmu dan Tuhanku telah bangkit. Jawaban terselesaikan. Katakan amin. Ya, yakin dia bangkit. Jawaban terselesaikan. Buktinya apa? Bukti daripada kebangkitan. Para murid-murid bangga. Ketika hari ketiga dia ketemu dengan murid-murid yang dalam satu ruangan hidup dalam ketakutan. Dia bilang, ini kita so bangkit. Inilah jawaban daripada Tuhan. Dia datang tepat pada waktunya. Hidup murid-murid dalam ketakutan. Tapi dia datang mengubah ketakutan dengan sebuah damai sejahtera. Dengan sebuah ketenangan. Karena dia bilang, ini aku. Tapi ingat, dari sekian banyak murid, kecuali Yudas belum ada waktu itu, ada satu yang ragu-ragu. Dia nama Adam. Hah? Siapa? Tunggu, kita mau dengar dulu. Lupa kurang kuat. Siapa namanya? Jangan ada Thomas di sini. Kalau Thomas Runtulalo itu ada. Kita bicara tentang jangan ada iman Thomas di sini. Saya sempurnakan kalimatnya. Kalau saya bilang jangan ada Thomas dan yang sampai Pak Thomas keluar, semua keluar kita dari eklesia. Pak Gembala tidak akui jangan ada Thomas. Maksud saya Pak Thomas jangan ada iman. Dari semua mendapat jawaban. Dengar baik-baik. Dari semua orang dapat jawaban di tempat, di ruangan itu. Waktu murid-murid mengunci diri. Semua dapat jawaban. Tapi Thomas belum dapat jawaban. Dan Thomas bilang, sebelum kita lihat dia bangkit, kita nyandak percaya. Jangan ada iman Thomas di sini. Muka-muka ini tidak ada iman Thomas. Bapak Thomas dari Lemboto imannya 100% tentang kebangkitan Tuhan. Jangan ada iman Thomas di sini. Sebab kalau iman Thomas masih ada, engkau tidak punya masa depan. Tapi kalau engkau yakin imanmu seperti teman-teman yang lain, maka detik ini juga pastikan langkahmu di hari esok dijamin oleh Dia yang sudah bangkit. Beruntung hari pertama Thomas dia tidak percaya Yesus bangkit. 8-7 hari kemudian, seminggu kemudian, Yesus kembali datang Pak Thomas. Ini bicara tentang kepastian hidup yang tertunda bagi Thomas. Tapi Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia kasih kesempatan lagi kepada Thomas. Dia datang, dia bilang, Thomas, lihat, ngana bilang sebelum aku mencucukkan tanganku kepada dia, aku tidak akan percaya. Yesus bilang, kenapa? Thomas akhirnya percaya. Jangan ikut iman Thomas. Ada kesempatan kedua. Kalau engkau menunda percayamu tentang hari esok, kebangkitan Yesus, maka berkat juga akan tertunda. Katakan amin. Tapi kalau engkau pastikan hari ini benar-benar dia bangkit dan aku punya iman, maka hari ini berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Sekarang apa yang engkau khawatirkan sudah enggak ada lagi. Dia sudah naik ke sorga, membuktikan betul-betul dia Allah. Haleluya. Dia bangkit, dia naik ke sorga, yang akan kita rayakan. Ini menandakan benar, dia bukan lagi manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Yang kita, yang saudara dan saya sembah. Angkat tangan kanan kita. Dan engkau punya iman tangan Yesus yang berlubang paku yang dia kasih lihat kepada Thomas. Dia akan memegang tangan saudara. Katakan amin.
Lupakan masa lalu 3 hari lalu. Lupakan masa lalu 2 hari lalu. Lupakan masa lalu beberapa jam yang lalu. Tapi ketika engkau mengangkat tangan, engkau serahkan hidupmu hari ini kepada Dia. Dan Dia akan memastikan. Seperti Dia pastikan kepada Thomas. Dia akan pastikan hari ini. Tangannya yang luar biasa. Dia akan mengangkat. Ketika engkau mengangkat tangan, ibarat Petrus yang mau tenggelam. Engkau mau terjatuh, hari ini engkau angkat tangan. Tangan yang hebat itu. Tangan yang Dia perlihatkan kepada Thomas itu. Tangan dengan kuasa kebangkitan. Dia sedang akan memegang dan akan mengangkat engkau. Bukankah Alkitab berkata tangannya selalu menopang kita. Dia akan mengangkat kita. Ketika kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Dan tangan juga ini terus memeluk kita dengan kasih sayangnya. Mari kita bangkit berdiri semua. Sambil engkau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua mulut berkata haleluya. Haleluya. Tidak ada yang meragukan kita tentang firman Allah. Semua telah selesai. Dan hari ini ada 2 kekasih akan masuk di kolam baptisan air. Saya berikan penjelasan singkat pada beberapa hari yang lalu. Kamu masuk dibaptis dalam kolam baptisan air. Gambaran hidup rohanimu. Sebagaimana Yesus mati. Dia dikubur 3 hari. Begitupun engkau masuk dalam kolam baptisan air. Ibarat engkau menguburkan hidup yang lama. Dan sebagaimana Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari ini. Demikian pun engkau bangkit dari hidup yang lama. Dosamu disucikan oleh darah Yesus. Dan hari ini hari kebangkitan. Kedua kekasih ini mau menyerahkan diri untuk masuk dalam kolam baptisan. Percaya kedua kekasih. Seperti Yesus bangkit. Kalian berdua keluar dari dalam air ini. Engkau punya masa depan yang indah. Harusnya nanti beberapa minggu ke depan mereka akan dibaptis. Tetapi karena istrinya sebagai seorang pramugari, jadi dia meminta kepada kami bisa enggak kalau bisa hari ini. Karena dia berkata enggak enak acara pasca. Cuma dibilang istrinya pada hari Jumat akan kembali kerja. Sebagai seorang pramugari. Dia memohon kepada kami. Bisa enggak? Saya bilang kepada kedua kekasih ini. Mau disyuting siaran langsung? Atau tidak siaran langsung? Karena kan kita punya aturan. Ada yang mau dikasih lihat di live streaming, ada yang enggak. Karena dengan berbagai macam alasan. Karena untuk baptisan air bukan pameran. Kasih lihat ke orang banyak. Karena saya dengar pertama, ada yang sampaikan ke saya, mereka bilang mereka mau tapi nggak usah dikasih siaran langsung. Jadi saya bilang, kita nggak live streaming ya. Saya kaget tiba-tiba dia bilang begini, nggak pendeta. Langsung saja. Seperti saya diberkati ada 9 anak dibaptis di sini. Demikian juga saya mau melakukan itu. Supaya mata melihat, mata mendengar. Dan saya sudah pamit kepada orang tua bahwa saya akan melakukan apa yang seperti 9 anak lakukan. Jadi saya pendeta yang tadinya agak sungkan, saya kembali dikuatkan. Langsung saja pendeta. Live streaming, gak usah pakai saya PHP, pakai ampa kamera. Karena saya ingin menjadi berkat bagi keluarga saya.
Karena dia telah mendengar apa yang saya tekankan. Kamu keluar dari baptisan air, telah menguburkan hidup lama, dan punya masa depan yang indah. Masa depanmu yang indah yang engkau telah miliki, orang lain melihat itu, mereka juga akan diberkati. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Taruh tangan di dada kita. Haleluya. Kalau kedua kekasih itu sudah mempersiapkan diri, bisa maju ke depan. Dan para pelayan-pelayan bisa atur yang ada di atas ini. Atau Bapak Ibu duduk dulu. Saya pikir mereka sudah ada di dalam. Mereka masih. Oke. Nah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Gereja ini adalah bengkel rohani. Dia akan membantu kita untuk lebih mengenal isi hati Bapa. Tuhan, kuserahkan. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua kuberikan kepadamu. Semua kuberikan padamu. Hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Oh, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kuserahkan hidupku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua kuberikan kepadamu. Semua kuberikan padamu. Kudus hingga tulus selalu. Hingga tulus selalu. Ya, akan dibaptis bisa maju. Mari kita bangkit berdiri semua. Aku Menyenangkan-Mu, menyenangkan. Mari arahkan tanganmu kepada kedua kekasih ini. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak pemelihat kedua kekasih suami istri, Bapak Iwan Matthew Franz Kapojos bersama istri Ibu Krista Sandra Logor. Mereka mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini bukan hari yang kebetulan. Mereka akan keluar dari kolam baptisan air. Seperti engkau bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Dan mereka beriman ketika mereka keluar dari kolam baptisan. Mereka ada pengharapan hari esok. Mereka ada kekuatan baru di hari esok. Dan kami menyerahkan kedua kekasih ini. Baik jemaat bagi kami hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini
mereka menggenapi firman Tuhan. Kami siap melaksanakan baptisan air dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kedua kekasih akan ke sana, akan pakai baju baptisan air. Kita terus nyanyikan pujian ini. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. serahkan hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua ku berikan padamu. Terima kasih. Ini di lagu kita sebagai doa. Kudusnya hingga haleluya, haleluya, haleluya. Agar aku menyenangkan. Saya minta jemaat lewat pujianmu sebagai doa, katakan Tuhan. Amin. Ya Yesus. Haleluya. Ini doa kita kepada kedua kekasih ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku sekali lagi jemaat. Haleluya Yesus. Tuhan. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Agar Ya aku Amin. terus jemaat menyenangkanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Yesus. Haleluya. Tuhan yang panggil. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami percaya kedua kekasih yang ada dalam bab baptisan ini, Tuhan yang memanggil mereka. Amin. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan tolong mereka, Ya Yesus. kuatkan, mampukan mereka Bapa. Sebab keluar dari bab ini banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Tapi kami berdoa Roh Kudus, Engkau mampu dan sanggup Amin. untuk melakukan terbaik bagi mereka. Biarlah setelah keluar dari tempat ini, mereka jadi saksi-Mu. Amin. Mereka membawa kabar keselamatan, kabar baik bagi semua orang, bagi keluarga saudara mereka. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami bisa melakukan baptisan air pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, hari ini Engkau melihat suami istri datang menyerahkan diri untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu. Ketika mereka masuk dalam air, mereka percaya mereka menguburkan hidup lama dan mereka bangkit. Ya Yesus. Mereka meninggalkan hidup lama dengan hidup yang baru. Harapan masa depan yang indah. Kami akan baptiskan kedua kekasih ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Namaku di sana, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku, sekali lagi. Oh, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Bagian kami telah kami lakukan, melaksanakan baptisan air di tempat ini.
Dan kami serahkan semua kedua kekasih ini ke dalam tangan Tuhan. Siapapun yang mendengar dan siapapun yang melihat, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri acara baptisan air pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Siang hari ini mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kemenangan-Mu bagi kami. Sekarang kami akan memberikan korban persembahan, kami mau belajar berikan yang terbaik. Engkau memberkati tangan-tangan yang siap memberi, yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya dan saudara. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari
dosa kita. tebus dosa. Kubur kosong membuktikan Yesus kita hidup. Membuktikan Dia hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia kami tidak gentar Tuhan. Ku tak gentar. Karena kami tahu, Karena ku tahu Dia bukan hari. hidup kami berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari Terima kasih buat jaminanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat sukacitamu. Amin. Kami tidak takut Tuhan. Ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat saja nyanyikan pujian ini, katakan sebab Dia hidup. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Amin. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab Dia amin. Yeah. Ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hidup untuk selama-lamanya. Karena kami tahu Engkau yang pegang hidup kami. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Amin. Sekali lagi. sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia Sekali hidup. lagi katakan dengan imanmu. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.